kepada KL Cabang Banten yang sudah melaksanakan BSAI ini dan mengundang kami dari teman-teman di Kodi Alergi untuk sharing ya, sebetulnya untuk sharing. Jadi saya mendapat tugas untuk menyampaikan mengenai guideline yang terkini tentang tata laksana rinitis alergi ya. Jadi kita tahu tadi bahwa rinitis alergi merupakan suatu inflamasi kronik pada mukosa hidung, prevalensinya makin meningkat, kemudian tentu saja suatu penyakit inflamasi kronis akan menurunkan kualitas hidup, produktivitas dan juga performance, dan dapat mengenai semua usia. Sudah disampaikan juga bahwa rinitis dan asma itu dapat terjadi bersamaan pada satu pasien, dan tadi dampak ekonomi tentu saja akan menjadi problem di masyarakat ya. Tentu saja untuk mendapatkan manajemen yang terbaik adalah terapi yang didapatkan rinitis alergi yang terkontrol dengan adanya compliance, kepatuhan dan adherence dan ketaatan dari pasien. Jadi ini ya, tadi faktor-faktor yang menyebabkan prevalensi rinitis alergi ini meningkat ya, bahwa ada urbanisasi meningkat, perbaikan dari standar hidup, kemudian peningkatan pajanan terhadap indoor alergen maupun outdoor polutan ya, juga faktor perubahan iklim ya. Ini secara langsung dapat mempengaruhi gejala melalui alergen, sensitivitas terhadap agennya, kemudian gaya hidup masyarakat kita. Kemudian climate change ini dapat mengubah timing, distribusi, kualitas dan kuantitas alergen di tanaman ya, polen, kemudian juga alergen hirupan ya. Baik, kita tahu bahwa klasifikasi rinitis alergi persisten dan intermiten berdasarkan lamanya serta efek terhadap kualitas hidup ringan atau sedang berat. Ini dapat saya ingatkan kembali untuk nanti kita melakukan tata laksana ya. Nah, beratnya gejala rinitis alergi saat ini dilakukan dengan mengukur skor analog visual ya. Dari ini 0 sampai 10 ini berdasarkan ringan, sedang, berat ya. Jadi kita tentukan pasien di mana kira-kira skor analog visual berdasarkan gejalanya. Tujuan terapi rinitis alergi adalah mengontrol gejala. Tadi sudah dikatakan Dr. Arief bahwa kita sekarang adalah gejala yang terkontrol atau tidak terkontrol. Terkontrol bila skor analog visualnya kurang dari 5 dan juga mengontrol faktor risiko, meningkatkan kualitas hidup tujuannya, dan paradigma baru adalah precision medicine. Ya, apa itu? Kombinasi dari personal ya, terapi secara personal tadi disampaikan juga. Prediksi dari keberhasilan terapi, preventif terhadap penyakit tersebut juga, dan jangan lupa adalah partisipasi dari pasien itu sendiri. Nah, ini kita tahu bahwa avoidance nomor 1, kemudian terapi medikamentosa dan imunoterapi ya. Kita tahu bahwa avoidance itu saja terhadap pajanan-pajanan alergen. Nah, guideline yang pertama dikeluarkan oleh WHO ARIA adalah tahun 2008. Nah, ini memang berdasarkan, dan setelah kita melakukan diagnosis rinitis alergi ya, kemudian kita tentukan pasien masuk gejala yang mana, intermittent atau persisten, mild atau ringan, sedang, berat. Ini sudah ada guideline-nya. Di sini yang mulai dari mild itu antihistamin oral atau antihistamin kombinasi dengan dekongestan ataupun leukotriene reseptor antagonis bila pasien disertai dengan asma. Ya, kalau model severe itu juga ya, kita lihat di sini bahwa yang penting kalau memang masih persisten, ini pasien direview dalam 24 minggu. Setelah 24 minggu, bila kegagalan di step up, bila ada perbaikan, jangan lupa ini lihat di sini. Terapi diteruskan selama 1 bulan. Jadi bukan on demand, tetapi continuous treatment. Kenapa tadi continuous treatment? Bahwa proses inflamasi ini kronis. Bagaimana kalau intermittent sama continuous, nanti saya jelaskan ya. Di sini juga ya. Jadi step up, step down ya. Nanti bahwa terapi dilanjutkan setelah lebih dari 1 bulan kalau ada perbaikan ya. Kalau ada kegagalan, kita mesti lihat lagi diagnosis kita betul atau tidak, bagaimana kepatuhan pasien, apakah ada multimorbiditas ya, atau morbiditas, kemudian penyebab lainnya, apakah memang ada kelainan anatomi yang menyatakan bahwa ada hidung tersumbat ya. Jangan lupa di sini bahwa ini tadi ya, avoidance nomor 1, allergen avoidance, kemudian juga dipertimbangkan imunoterapi. Ini dikeluarkan pertama kali tahun 2008 ya oleh WHO ARIA.
Selanjutnya kita mulai ke kontrol tadi ya, teriris yang terkontrol ataupun tidak terkontrol. Itu adalah penyakit yang terkontrol, artinya adalah kita mencapai terapeutik objektif ya, gejala objektif akibat pengobatan atau penurunan dari beratnya gejala setelah kita lakukan terapi yang optimal ya, terapi yang optimal. Nah ini FAS itu atau skor analog visual itu dasarnya adalah total nasal symptom score ya, dari 4 gejala patognomonic rhinitis alergi. Ini boleh dilakukan 2 saja, tapi biasanya 4 gejala yang kita lakukan scoring sistemnya ya, 0 sampai 10 tadi. Kalau kurang dari 5 itu terkontrol, kalau lebih dari 5 atau sama dengan 5 itu yang belum terkontrol atau tidak terkontrol. Nah ini mulai di publikasi tahun 2018 ya, ini sudah mulai nih kita terkontrol tidak terkontrol ya. Kalau kita tentukan kalau fasenya lebih dari 5 untuk total nasal symptom score itu ada diperlukan pengobatan, kita bisa lakukan terapi lini pertama dulu 2-4 minggu. Jangan lupa avoidance ya terhadap iritan alergen. Kalau terkontrol itu fase kurang dari 5, dilanjutkan pengobatannya sesuai kebutuhan. Tadi kita boleh lakukan pengobatan sampai 1 bulan ya, dilanjutkan. Kalau yang tidak terkontrol, fasenya lebih dari 5, itu second line ya, second line treatment 2-4 minggu avoidance ya. Kalau misalnya sudah terkontrol, terapi diteruskan sampai 1 bulan. Kalau tidak terkontrol, nah ini di sini sudah mulai kita melihat diagnosis kita sudah betul atau tidak, konkomitan patologinya, apakah ada septum deviasi, hipertrofi konka. Nah ini sudah mulai dipertimbangkan untuk pemberian imunoterapi, dan di sini ada peran terapi operatif. Apa itu? Mengurangi besarnya konka, jadi mereduksi konka dengan berbagai macam teknik ya, mulai dari menggunakan radiofrekuensi atau ablation atau dengan laser ataupun dengan posterior nasal neurektomi ya, atau mungkin yang saat ini mungkin bisa juga dengan video neurektomi. Nah ini guideline dari Euphoria, European Forum for Research and Education in Allergic and Airway Disease ya. Ini pathway, jalur implementasi guideline-nya ya, setelah kita mendiagnosis berdasarkan anamnesis, tentu saja pemeriksaan fisik, sensitisasi atau pajanan terhadap alergen apa kira-kira menjadi penyebabnya. Kemudian kita klasifikasikan tadi berdasarkan gejala. Kemudian jangan lupa ditanya juga mengenai obat yang sudah diberikan, responsnya juga bagaimana ya, ada perbaikan atau sama saja. Jadi tentukan terapiknya, apakah medikamentosa. Jangan lupa edukasi pasien, tadi sudah jelaskan. Kemudian harus ada kerjasama ya, good communication antara dokter dan pasien. Kemudian kita memilih produknya, kemudian kita merencanakan terapinya. Nah ini bisa hasilnya terkontrol atau tidak terkontrol. Nah terapi ini berdasarkan personal tadi ya, responsnya juga kita harus lihat, terapi jangka panjang, kemudian kebutuhan pasien, jangan lupa. Nah, kalau masih belum terkontrol, ini kita bisa klasifikasi ulang, kita tentukan terapi yang sebaiknya apa ya, kemudian juga terapi jangka panjangnya, jangan lupa follow up. Ini ya dari Euphoria Guideline. Nah ini tadi ya, semua adalah nomor 1, tentu saja edukasi pasien nomor 1. Kemudian ketaatan pasien terhadap terapi, ini harus komunikasi yang baik dengan pasien. Avoidance ya, penghindaran alergen dan iritan, dan juga di sini nasal saline irrigation ya, irigasi dosing dengan ramuan garam fisiologis. Jadi first line care PGP ya, ini kita sudah tentukan di sini. Kalau kita sudah melakukan anamnesis 2 dari 4 gejala itu kita sudah masukkan di ini suspek rhinitis alergi, kita bisa mulai di sini steroid intranasal dan atau penggunaan antihistamin oral, atau kalau bila ada steroid intranasal antihistamin. Tapi di Indonesia intranasal antihistamin itu tidak ada, dulu ada kemudian sudah ditarik. Nah, kita tentukan nanti fasenya bagaimana, total nasal symptom score-nya terkontrol atau tidak terkontrol ya. Nah kalau misalnya kegagalan dari terapi pertama, kita step up ya, mungkin tadi kita mulai dari antihistamin oral, kita bisa gunakan steroid intranasal. Jangan lupa juga kita lihat adherence-nya, ketaatan kepatuhan pasien, ada comorbidity atau tidak ya, kita bisa
mungkin nantinya ada steroid intranasal kombinasi dengan intranasal antihistamin dalam satu sediaan ya. Kita berharap tahun ini mungkin insya Allah sudah masuk ke Indonesia ya, tapi kita belum ada, dan itu memang lebih unggul dibandingkan steroid intranasal saja. Tapi steroid intranasal saja juga bisa menggantikan kombinasi antihistamin dengan steroid intranasal ya. Nah, kalau misalnya belum terkontrol, nah kita lihat di sini ada peran add-on terapi. Nah, apa itu add-on terapi? Nah ini ya add-on terapi. Kalau rinorenya persisten, kita bisa berikan ipratropium bromid topikal. Itu obat asma sebetulnya untuk mengurangi hipersekresi ya. Tetapi kita bisa gunakan pada hidung. Nah, ini lagi kesulitan di kita itu di Indonesia, obat-obat yang tadinya ada tiba-tiba nggak ada. Jadi misalnya tadinya PMA ada ipratropium bromid topikal yang untuk inhale, yang untuk asma, dia punya nostrilnya dulu yang bisa dimasukkan ke hidung, kan ada. Jadi udah agak sulit ini untuk mendapatkan ipratropium bromid topikal ya. Jadi ini sudah tidak ada di Indonesia. Kemudian kalau ada disertai asma pada pasien-pasien yang rinorenya persisten, kita bisa tambahkan ini leukotriene reseptor antagonis ya, ini ya, montelukast. Kemudian kalau ada gatal di mata, gatal di kulit, kita bisa tambahkan antihistamin oral yang non sedatif. Nah, ini bisa juga kita kalau ada sumbatan hidung yang berat ya, kita bisa tambahkan oral dekongestan atau dekongestan topikal. Jangan lupa pemberiannya tentu saja dalam pengawasan kita, tidak terus-menerus diberikan topikal dekongestan karena bisa menyebabkan rinitis medikamentosa ya. Jadi ini kurang dari 7 hari ya. Kemudian ini juga ada peran steroid oral. Nah, jangan lupa steroid oral tuh di kanan bawah. Kalau di guideline dari WHO ARIA yang 2008 ya. Kalau yang di sini steroid oral, di sini juga tetap di kanan bawah. Short course, apa artinya? Boleh jangka pendek kita berikan 3-5 hari kita berikan steroid oral, boleh ya. Jadi tentu saja kita tahu ada penyakit komorbid dia, ada nggak diabetes atau hipertensi, tentu saja harus terkontrol. Ya, kita berikan short course saja, jangka pendek, tidak perlu tapering off. Itu akan mengontrol kongesti hidung. Tadi Dr. Niken sampaikan kongesti itu apa. Jadi kalau misalnya sangat kongestif, kita berikan steroid intranasal pun nanti tidak akan menyerap dengan maksimal. Ya, tentu saja tambah tadi nasal dosing. Jadi ini kita terapinya itu harus holistik gitu ya, harus bersama-sama. Tidak bisa hanya dengan satu obat saja. Nah, ini juga ada peran di sini terapi operatif yang tadi saya jelaskan, dan juga ada peran dari imunoterapi nanti akan dijelaskan oleh Prof. Teti ya. Nah ini juga ARIA Next Generation yang 2020. Kalau tadi kan mulai dari 2008 terus berkembang sudah sampai juga ke berdasarkan skor analog visual, terkontrol tidak terkontrol. Ini juga sama prinsipnya. Nah ini kenapa? Ini 3 hari loh udah dikontrol pasiennya. Mungkin kalau di kita agak sulit. Kenapa di sini bisa? Ya, WHO ARIA kan internasional ya. Jadi mereka menggunakan apps ya, apps dari mobile, digital mobile itu. Nah mungkin kita nanti bisa. Ini sudah diterjemahkan di 16 negara, tapi kita belum masuk. Nah mungkin kedepannya kita bisa menggunakan apps karena semua kan udah bisa. Generasi sekarang ataupun kekinian ya, jadi udah bisa nih pre-assess skor analog visualnya berdasarkan pasien sendiri yang mengakses dari mobile app, laporkan ke dokternya. Nanti begitu ke depannya mungkin ya untuk next generation, juga next generation ya, jadi baru. Jadi ini perkembangannya nanti ke sana. Kemudian dilihat lagi skor analog visualnya. Nah ini lihat, kalau masih bergejala hilang, oke. Ini terapi masih bergejala, kita continue treatment. Jadi sebetulnya kembali ke 2008, treatment dilanjutkan sampai 1 bulan, bukan on demand, bukan langsung lepas gitu ya. Nah kalau memang sudah tidak bergejala, pertimbangkan untuk step down. Kalau tadinya dia kombinasi kita intranasal steroid plus antihistamin oral misalnya. Nah antihistamin oral juga dilihat, kalau dia ada gatal tambahan ya, itu tidak bisa dikontrol dengan steroid intranasal. Jadi tambahkan antihistamin yang non sedatif itu saja. Non sedatif adalah antihistamin yang generasi 2 yang produknya itu sudah turunannya gitu, yang tidak di metabolisme lagi di hepar, lebih cepat kerjanya, lebih aman itu ya. Nah ini justru consider, pertimbangkan untuk step down treatment. Nah ini di sini
Kalau masih belum terkontrol, dikatakan ini setiap hari seminggu pasien juga mengisi apps-nya tadi, ya Pak, laporkan ke dokter. Nah, kalau sudah terkontrol mengikuti ini, kalau belum terkontrol mungkin dipertimbangkan untuk imunoterapi pada pasien yang untreated, jadi belum pernah terapi kemana-mana. Pasti dokter akan datang ke lini pertama, tentu saja ke dokter umum. Ya, ini yang untuk untreated. Kalau yang ini kalau sudah diterapi, misalnya dia udah shopping dokter nih ke sini gitu ya. Jadi ini mungkin panduannya juga ada. Ya, jadi kalau udah intermittent, tidak ada alergen exposure pajanan, bisa step down atau nah ini. Ada yang suka bertanya, kapan sih kita stop? Kapan kita hentikan terapi gitu kan ya. Nah, tadi berdasarkan gejala minimal pasien itu sebetulnya kira-kira 1,5 sampai 2 bulan atau 8 minggu untuk melakukan terapi, itu minimal. Jadi continuous treatment itu tetap ya. Baru kita misalnya gejala sudah terkontrol ya, tidak ada gejala tidak terkontrol, pajanan alergen secara edukasi pasien sudah lakukan, kita bisa stop ya. Kemudian mungkin hanya pakai nasal saline irrigation saja, tidak perlu dengan medikamentosa. Nah, kalau persisten, ini bahkan kita lakukan step up, kombinasi, ataupun nanti bila ada steroid intranasal kombinasi dengan antihistamin intranasal ya. Nah, ini sama sebetulnya semuanya. Yang terakhir ini juga consider untuk dilakukan, pertimbangkan dilakukan imunoterapi bila ada fasilitas ya. Nah, ini bagaimana kita mempertimbangkan step up, step down. Tentu saja kita lihat efektivitasnya dari terapi sebelumnya, ketaatan pada pasien terhadap terapi yang kita sampaikan kepada pasien. Kemudian pilihan pasien ini perlu juga. Ada juga pasien yang nggak mau pakai steroid intranasal. Kita mesti jelaskan bahwa pakailah steroid intranasal dengan bioavailabilitas yang sangat minimal. Sekarang sudah banyak ya, mulai dari mometasone furoat, fluticasone furoat atau fluticasone propionat. Itu tidak akan localized ya kerjanya secara lokal, tidak akan diabsorpsi secara sistemik asal penggunaan yang benar. Kita mesti edukasi, bukan cuma nih obat. Cara pemakaian obat harus kita sampaikan yang benarnya seperti apa ya, nanti ada. Kemudian efek samping, kemudian biaya. Nah, tentu saja ada beberapa obat steroid intranasal sudah di cover BPJS. Masalahnya adalah steroid intranasal itu kadang-kadang hanya didapatkan di rumah sakit vertikal tertinggi. Contohnya misalnya RSCM atau Rumah Sakit Hasan Sadikin misalnya gitu ya, rumah sakit yang memang vertikal tertinggi. Pasiennya sendiri ngomong bahwa saya nggak dapat ini Afamis, menggunakan produk fluticasone propionat itu saya fluticasone furoat kami tidak dapat misalnya seperti itu ya. Jadi dia harus kontrol ke rumah sakit vertikal. Nah, makanya kalau memang sudah terkontrol, memang kita boleh stop steroid intranasal ya, artinya menggunakan dengan nasal saline irrigation. Ya itulah saat ini Indonesia masih hanya didapatkan di vertikal, rumah sakit vertikal tertinggi. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi untuk masyarakat ya, kesehatan masyarakat. Nah, ini ya step up, step down. Yang pertama tentu saja antihistamin oral yang non sedatif, nikotinoid reseptor agonis. Hormon ini tidak perlu ya, tidak ada di Indonesia. Steroid intranasal step kedua, step ketiga intranasal kortikosteroid kombinasi dengan antihistamin azelastine. Step keempat steroid oral, ini sudah ada ya tadi ya, short course atau juga ditambah dengan add-on terapi. Step kelima itu refer ke spesialis, mungkin untuk dapat juga dilakukan imunoterapi. Nah, ini berdasarkan International Consensus Statement on Allergy and Rhinology ICARE 2023 ya. Ini semua rekomendasinya, ini strong recommendation. Ya, grade-nya ini grade A semua. Antihistamin oral, antihistamin intranasal, steroid intranasal, bahkan nasal saline pun juga termasuk strong recommendation. Ya, jadi ini bisa menjadikan di euforia bahkan sudah dituliskan bukan add-on, ya nomor setelah avoidance. Kemudian di sini nasal saline irrigation sudah dituliskan di situ. Kemudian kombinasi yang kita harapkan ini ya nanti akan ada di Indonesia ya. Oke, selanjutnya, nah ini ya steroid intranasal itu tentu saja bisa mengatasi seluruh gejala rinitis alergi. Kemudian ini bahwa steroid intranasal dikatakan ini first line terapi, terapi lini pertama pada rinitis alergi yang sudah masuk sedang berat ya, sudah boleh ya, grade-nya juga grade A tadi RCT.
Kombinasi dengan oral itu tidak melebihi keuntungannya dibandingkan steroid intranasal saja. Ya, ini ada beberapa jenis steroid intranasal termasuk mometasone furoate. Tujuan terapi atau tujuan goals terapi steroid intranasal untuk memaksimalkan efektivitasnya, meminimalkan efek samping sistemik, ya, sehingga dengan compliance pasien yang baik. Ini cara kerja glukokortikoid, ya, dia memang memerlukan waktu untuk memaksimalkan penurunan dari marker-marker inflamasi di nasal mukosa, ya. Dan ini terapi berkelanjutan ini memang diperlukan untuk mencapai efek maksimal dari efek antiinflamasinya. Ya, dia akan menekan inflamasi, menekan dari efek struktural semuanya, ya. Dia akan ditekan semuanya oleh glukokortikoid. Nah, ini mometasone furoate, dia dalam 12 jam pertama itu sudah mengurangi gejala, ya, first dose dibandingkan placebo. Ini juga tidak prevalence safe, ya, aman. Dia tidak akan membuat ini mukosanya atrofi setelah 1 tahun penggunaan. Dia akan tetap baik, ini silianya, ya, epitelnya intak, sel-sel eosinofilnya juga akan menurun. Dan juga tidak pada pertumbuhan tulang panjang pada anak-anak, dia tidak ada impact, ya, tidak ada perbedaan. Kemudian ini, ya, satu lagi dia akan memperbaiki, tadi sudah dokter Niken sampaikan tadi ada slide bahwa ada efek dari integritas epitel mukosa itu akan diperbaiki dengan penggunaan steroid intranasal, ya. Nah, jadi kalau intermittent yang tadi saya sampaikan, kalau intermittent itu ternyata tidak efektif, ya, karena apa? Karena pasien biasanya mentoleransi gejalanya. Kita tahu bahwa ini inflamasi itu tetap berlangsung, dia merupakan suatu inflamasi kronik. Tapi kalau bila pasien mentoleransi gejala yang dia dapat, dia hanya akan memakai obatnya itu bila ada gejala yang memang sudah tidak bisa dia tolerir lagi, tidak bisa ditoleransi oleh pasien. Ya, pada perbaikan gejala, dia menyetop pengobatannya atau on demand, ya. Kemudian simptom gejala akan muncul lagi, jadi suatu lingkaran setan kalau kita penggunaannya intermittent atau on demand. Nah, apa yang terbaik adalah penggunaan secara continuous, berkelanjutan, jangka panjang, ya. Diperlukan ini ketaatan, kemudian sekali sehari dia akan mengontrol gejala selama 24 jam. Jadi konseling yang proaktif, ya, komunikasi yang baik antara dokter pasien itu sangat diperlukan. Makanya tadi dokter Arif, ya, tadi atau dokter Melati adalah bahwa pasien itu memang tidak bisa cuma sebentar gitu. Jadi memang membutuhkan waktu, ya, untuk cerita gitu, ya. Nah, ini kalau intermittent moderate severe, kalau dilakukan terapi berlanjut akan mencegah terjadinya persisten. Dan kalau yang moderate severe persisten, kalau dilebihkan terapi yang berkelanjutan, ini akan menurunkan komorbiditas. Nah, ya, jadi steroid intranasal yang continuous itu direkomendasi, ya, untuk mengatasi gejala DT atau mengontrol rinitis alergi. Sebagai take home message, manajemen itu targetnya adalah mencapai rinitis alergi yang terkontrol kurang dari 5. Guideline internasional steroid intranasal ini merupakan lini pertama untuk rinitis alergi yang sedang berat. Kemudian untuk yang euforia guideline ini juga praktis, sudah digunakan dalam praktek sehari-hari, ya. Kemudian patient center juga diberikan continuous intranasal kortikosteroid mencegah multimorbiditas. Kemudian preference pasien, ya, pilihan pasien itu juga sangat penting. Compliance, kepatuhan, dan juga adherence atau ketaatan pasien itu sangat diperlukan. Dan juga yang terakhir adalah komunikasi yang baik antara dokter dan pasien. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.